Ansi-Jain ini dinilai kuat retorika dan janji tetapi tidak memberikan keyakinan melalui janji yang tidak realistis dengan fiskal NTT yang sangat terbatas. Melki Joni dinilai memberikan bukti janji kampanye yang bisa diwujudkan dengan komitmen beberapa menteri setelah dikontak langsung oleh Melki. Yang berikut adalah penilaian responden terhadap pasangan nomor 3 Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu. Menurut responden, pasangan ini banyak janji kampanye yang disampaikan dan semuanya bermuara pada pembangunan air sebagai hal utama untuk semua pembangunan. Halo saudara semuanya, selamat datang di Floba Murata TV, suara orang NTT dari kita untuk kita. Mantap! Oke, saudara sekalian, sekarang kita kembali di segmen berita dari Floba Murata. Mantap! Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang ditulis oleh sindonews.com pada hari Jumat 15 November 2024. Judul beritanya adalah Survei Pilgub NTT elektabilitas Melki Joni 38,1%. Ya, survei yang dilakukan oleh LPMM. Ya, LPMM itu adalah Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium pada tanggal 2 sampai 12 November 2024 ya. Oke, saya bacakan poin-poin penting ya terkait dengan hasil survei ini ya. Oke, pilihan top of mind itu Melki Joni 38,1%, kemudian Ansi-Jain 30,42%, kemudian Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu 21,3%, yang tidak jawab 10,2%. Jadi yang tidak jawab cukup besar ya. Lalu yang kedua adalah ketika menggunakan pertanyaan tertutup. Melki Joni 40,4%, Ansi-Jain 32,2%, dan Simon Petrus Kamlasi, Adrianus Garu 23,8%. Yang tidak jawab 3,6% ya. Jadi ketika metodenya tertutup, itu angka yang tidak jawab itu semakin kecil gitu ya. Oke. Kemudian yang berikut adalah pasangan yang dikenal baik oleh responden ya. Yang pertama Melki Joni itu 73,2% responden mengaku bahwa mereka sangat mengenal dengan baik ya. Kemudian yang kedua adalah Petrus Simon Kamlasi dan Adrianus Garu. Sebanyak 71,8% responden mengatakan bahwa mereka sangat mengenal dengan baik pasangan ini. Kemudian yang ketiga Ansi-Jain itu sebanyak 70,1 responden yang mengatakan bahwa mereka sangat mengenal dengan baik ya. Lalu yang berikut adalah karakter pribadi. Dalam hal ini adalah pengalaman, kejujuran, kasih sayang, kompetensi, moralitas dan sebagainya. Melki Joni itu 76,1% responden mengatakan bahwa pasangan ini memiliki karakter itu ya. Kemudian yang kedua adalah Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu. Itu responden sebanyak 72,6% mengatakan bahwa paket ini memiliki karakter itu. Lalu yang ketiga Ansi-Jain itu responden sebanyak 70,8% yang mengatakan bahwa paket ini memiliki karakter itu ya. Lalu yang berikut adalah penilaian responden terhadap debat calon ya. Penilaian responden pertama kepada Ansi-Jain ya. Ansi-Jain ini dinilai kuat retorika dan janji tetapi tidak memberikan keyakinan melalui janji yang tidak realistis dengan fiskal NTT yang sangat terbatas ya. Kemudian yang kedua, Ansi-Jain juga tidak butuh dukungan pusat dan lebih andalkan kekuatan masyarakat dalam membangun, walau mereka tahu bahwa lebih dari 70% anggaran pembangunan NTT itu masih dari pusat. Ini saya kira bisa kita kritis ya. Kemudian yang kedua, tanggapan responden terhadap paket Melki Joni ya. Melki Joni dinilai memberikan bukti janji kampanye yang bisa diwujudkan dengan komitmen beberapa menteri setelah dikontak langsung oleh Melki Lakalena ya. Kemudian yang kedua, Melki Joni sudah diketahui responden bahwa mereka sudah bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo di Jakarta, sehingga pesan keberlanjutan itu sangat kuat sekali. Oke. Lalu yang berikut adalah penilaian responden terhadap pasangan nomor 3 Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu. Menurut responden, pasangan ini banyak janji kampanye yang disampaikan dan semuanya bermuara pada pembangunan air sebagai hal utama untuk semua pembangunan. Polanya dengan mengandalkan pompa hidran. Kedua hal ini dinilai terlalu sederhanakan masalah dan solusi membangun NTT, sehingga program lainnya tidak begitu jelas ke publik. Oke, ini tanggapan dari responden ya. Oke, nanti akan kita kritisi. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, saya kira yang pertama kita perlu kritisi dulu responden dari masyarakat ya. Yaitu yang pertama soal ansilema. Ansilema itu
pada poin yang kedua itu tanggapan responden yang mengatakan bahwa pasangan ini tidak begitu didukung atau tidak butuhkan dukungan pusat dan lebih andalkan kekuatan masyarakat dalam membangun, walau tahu bahwa lebih dari 70% anggaran pembangunan NTT itu masih dari pusat. Saya kira ini respon yang menurut saya ini adalah akibat dari paparan kampanye-kampanye negatif sebenarnya. Menurut saya dari ketiga pasangan calon ini saya kira tidak mungkin di antara ketiganya itu salah satunya mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan pemerintah pusat. Itu saya kira tidak mungkin, dan kalaupun ada itu adalah konyol gitu ya. Itu salah besar. Itu yang pertama. Jadi saya kira ini adalah akibat dari paparan kampanye-kampanye negatif ya. Kemudian yang kedua, perlu kritisi juga, yang kedua adalah soal terkait dengan paket nomor 3 Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu ya. Bahwa pasangan ini seolah-olah semua pembangunan itu mengandalkan pompa hidran ya. Jadi apa namanya, program-program lainnya itu tidak begitu jelas ke publik. Ya saya kira ini juga akibat dari yang pertama paparan kampanye negatif lawan politik, yang kedua adalah mungkin kelemahan tim dari Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu ini, sehingga tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik gagasan-gagasan besar atau pikiran-pikiran besar dari pasangan ini, sehingga ya masyarakat menangkapnya seperti ini. Ini kesalahan siapa? Ya, jadi kadang-kadang memang tim juga tidak begitu lihai ya, atau mungkin teknik penyampaian pesan atau gagasan ke publik itu keliru. Jadi yang terbaca oleh publik adalah seolah-olah Petrus Simon Kamlasi ini hanya tahu pompa hidran dan yang lain-lain tidak tahu, atau yang lain-lain itu tidak disampaikan dengan baik ke publik ya. Padahal kalau kita membaca gagasan-gagasan besar mereka atau kita menonton debat-debat penyampaian visi mereka, saya kira tiga-tiganya luar biasa. Mereka punya gagasan-gagasan besar untuk membangun NTT gitu ya. Jadi sekarang kesalahan atau kekurangannya adalah di strategi komunikasi ya yang dilakukan oleh masing-masing tim. Oke, kita lanjutkan membahas ya. Kenapa kenapa Melki Joni bisa unggul gitu ya? Saya kira alasan sederhana sebenarnya ya. Semua orang juga tentu sudah tahu ya. Yang pertama adalah paket ini didukung oleh Koalisi Indonesia Maju ya. Koalisi Indonesia Maju itu terdiri dari partai-partai yang memang adalah partai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran ya. Jadi saya kira sangat kuat sekali. Kemudian yang kedua, pasangan ini pun menurut saya tidak ada faksi di dalam partai koalisi pendukungnya gitu. Jadi paket ini memang didukung secara bulat oleh partai pendukungnya ya. Kadang-kadang ada koalisi begitu besar tetapi di dalam itu ada faksi ya, atau ada musuh dalam selimut yang bisa membunuh dari dalam. Tetapi menurut saya paket ini memang benar-benar didukung secara bulat oleh partai-partai pendukungnya ya. Kemudian yang berikut adalah soal sosok Melki Lakalena dan Joni Asadoma ya. Saya kira dalam konten-konten sebelum saya pernah mengatakan bahwa kedua figur ini punya pengalaman atau punya rekam jejak yang luar biasa ya, sehingga mereka tidak hanya semata-mata didukung oleh pemerintah pusat, tetapi secara personal mereka pun punya kualitas yang luar biasa ya. Melki Lakalena seorang politisi handal ya, kemudian apa namanya, Joni Asadoma juga seorang pensiunan polisi dengan karya-karya yang luar biasa ya. Jadi rekam jejak mereka ini juga menjadi salah satu kunci kenapa mereka mengungguli survei saat ini ya. Kemudian yang berikut adalah faktor Jokowi gitu. Faktor Jokowi ini juga menjadi salah satu penentu ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa Jokowi itu sudah selesai, Jokowi itu bukan presiden lagi, sehingga tidak ada efeknya. Ternyata Jokowi punya efek ya. Hasil survei membuktikan bahwa responden menyukai atau memilih atau mendukung Melki Joni karena mereka tahu bahwa Melki Joni didukung oleh Presiden Jokowi. Dan ya saya kira saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa biar bagaimanapun Jokowi itu sampai saat ini masih dicintai oleh rakyat Indonesia, apalagi masyarakat di Provinsi NTT. Mereka begitu dekat, mereka begitu merasakan bagaimana Presiden Jokowi memperhatikan NTT ketika dia berkuasa. Sehingga saya kira waktu belum terlalu lama Presiden Jokowi meninggalkan jabatan sebagai presiden. Jadi memori-memori di publik itu masih terngiang-ngiang tentang Presiden Jokowi. Sehingga kemana arah dukungan Presiden Jokowi itu akan menguntungkan paket atau calon tersebut. Tetapi ingat bahwa tidak semua calon yang didukung oleh Presiden Jokowi akan memperoleh kesuksesan luar biasa, tidak ya. Tergantung kualitas dari calon itu. Kalau sudah didukung oleh Presiden Jokowi, tetapi kalau kualitasnya tidak begitu menjanjikan ya, rekam jejaknya tidak begitu menjanjikan, juga saya kira
dia tidak akan mampu menjadi pemenang ya di daerahnya. Tetapi kalau sudah didukung oleh Presiden Jokowi, didukung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju, dan dia punya rekam jejak yang bagus, yang luar biasa, tidak punya catatan-catatan kriminal dan sebagainya, saya kira dia layak menjadi pemenang untuk pilkada kali ini ya. Jadi menurut saya memang Melki Joni layak untuk memenangkan pertarungan ini karena memang dia punya banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh lawan politiknya seperti Ansi Lema dan Simon Petrus Kamlasi. Soal kualitas ketiga pasangan ini luar biasa. Mereka adalah putra-putri terbaik NTT. Tetapi ada hal-hal lain yang dimiliki oleh Melki Joni dan tidak dimiliki oleh Ansi Lema dan Simon Petrus Kamlasi. Oke, mantap.